Bawakan sebuah renungan dengan judul Iri Hati. Biasanya, bila saya bersama istri bepergian keluar kota, kami selalu ingat untuk membeli oleh-oleh, mainan atau boneka buat cucu-cucu kami. Oleh-oleh itu harus selalu sama, paling beda warnanya saja. Mengapa tidak boleh berbeda? Kata istri saya, kalau beda, nanti mereka bertengkar. Selanjutnya kami mendengar juga cerita dari teman-teman, baik teman saya maupun teman istri saya. Ternyata sama saja. Mereka bilang kalau beli oleh-oleh buat cucu, jangan dibedakan. Kalau berbeda nanti timbul pertengkaran. Rupanya adik bertengkar karena iri hati dengan kakak, dianggap suatu hal yang biasa. Kitab suci menyatakan Kain bertengkar dan membunuh Habel juga karena iri hati. Rupanya akibat dosa asal, maka manusia sudah punya kecenderungan berbuat dosa dari sejak lahir. Apa kata kitab suci? Kita lihat di Amsal 3 ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang berbuat kelaliman. Kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 3. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi. Selanjutnya kita lihat di Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, iri hati adalah dosa. Berikutnya, makna dari iri hati. Kita lihat di Matius 20 ayat 1-15 dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab kepada seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Jadi, iri hati adalah bukan karena yang bersangkutan dirugikan, tetapi tidak puas bila orang lain diuntungkan atau dipuji. Kita lihat di KGK atau Katekismus Gereja Katolik nomor 2539, iri hati adalah dosa pokok. Ia berarti bahwa orang kecewa karena yang lain mendapat untung. Santo Agustinus mengatakan,
Dari iri hati muncullah kedengkian, fitnah, hujat, kegirangan atas kesengsaraan sesama, dan menyesalkan keberuntungannya. Selanjutnya pada KGK 2540, iri hati merupakan suatu bentuk dari bentuk gundah gulana, dan dengan demikian satu penolakan cinta kasih. Iri hati sering muncul dari kesombongan yang dibaptis berusaha supaya hidup dengan rendah hati. Berikutnya, apa dampak dari iri hati? Pertama, iri hati itu merusak atau merugikan diri sendiri. Pada Ayub 5 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Selanjutnya kita lihat pada Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yang kedua, iri hati merusak relasi dengan orang lain. Kain membunuh Habel karena iri hati. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Saul mau membunuh Daud karena iri hati. Jadi semuanya rusak relasi dengan orang lain, semuanya akibat iri hati. Kemudian yang ketiga, iri hati merusak relasi dengan Allah. Ingat, Yesus dijatuhi hukuman mati akibat iri hati para ahli Taurat dan orang Farisi yang kita peringati pada hari Jumat Agung ini. Karena Yesus mempunyai banyak pengikut dan melakukan mujizat-mujizat. Bagaimana agar tidak iri hati? Pertama, bersyukurlah senantiasa dalam segala keadaan. Dengan Anda bersyukur, iri hati akan hilang dengan sendirinya. Kedua, ingatlah ayat Injil Yohanes 3 ayat 27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saya punya contoh sederhana ya. Waktu kecil saya bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola yang terkenal. Saat itu saya berpikir, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Dan ini ternyata salah. Sampai sekarang saya tidak berhasil jadi pemain bola. Sebab saya tidak diberikan oleh Allah karunia untuk bermain bola. Sehingga dengan usaha yang keras tetap tidak berhasil juga. Sebab itu tinggalkanlah iri hati kepada orang lain. Terima kasih saudara-saudaraku.